Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan hari ini. Kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang integral tak tentu. Di mana integral tak tentu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4. Hari ini kita akan membahas teorema yang kelima. Teorema yang kelima ya. Teorema kelima. Teorema ini ya coret teorema kelima. Oke, teorema kelima ini atau bahasa lainnya adalah integral substitusi. Nah, untuk konsep dari integral substitusi adalah ketika ada sebuah integral ya, di mana ini adalah sebuah fungsi x-nya dipangkatkan dipangkatkan lagi dikali dengan sebuah turunan ya dari fungsi x-nya dikali dengan dx. Jadi turunannya. Jadi kalau di sini 2x, di sini pasti ya pangkatnya pangkat 2, di sini pasti pangkat 1. Misalkan ya seperti itu. Maka hasilnya ini menjadi 1 per r tambah 1. Sini fungsi x ya, dipangkatkan r tambah 1 dikali dengan konstanta. Ya. Ini yang dikatakan sebagai integral tak tentu, di mana c-nya seperti biasa. C-nya adalah konstanta. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini secara konsep. Ya, secara konsep. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita punya soal. Nomor 1. Integral dari x kali 9 dikurangi x kuadrat. Tapi diakarkan. Nah, yang harus kita perhatikan pertama adalah di sini ada x kuadrat. X kuadrat itu turunannya adalah 2x, berarti ke pangkat 2, di sini pangkat 1. Nah, itu yang dikatakan sebagai integral substitusi. Ya. Jadi pangkatnya beda 1. Antara yang di dalam kurung misalkan dengan yang di luar kurung. Nah, cara menyelesaikannya adalah menggunakan pemisalan. Kita misalkan A ya. Misal, kenapa jadi A? Kita akan mencari misal ya. Kenapa harus jadi A? Oke, kita misalkan misal bahwa U-nya adalah yang ada di dalam kurung 9 dikurangi X kuadrat. Kita cari turunannya DU. Kalau di sini U, maka di sini DU. Berarti turunan dari 9 adalah 0, turunan dari min X kuadrat adalah negatif 2X dx. Karena di sini fungsinya adalah fungsi X. Yang kita cari itu adalah apa? dx-nya. Yang tadi du yang dicari, sekarang dx yang dicari. Maka dx-nya adalah du dibagi negatif 2x. Selesai sampai di sini. Itu yang pertama. Ya, kirian. Oke. Berikutnya adalah kita memasukkan ke dalam soal. Di soal itu kali akar 9 kurang kuadrat. Akarnya itu hilang. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini kan jadi pangkat setengah. Boleh kan? Boleh. Maka hasilnya ya boleh kita menjadi 9 dikurangi x kuadrat dipangkatkan setengah ya 1/2 dikali x kali dx. Dx-nya kita hapus. Dx-nya sudah ada. Berapa dx-nya? Ini du per negatif 2x. X-nya kita coret. Ya, ini kita coret. Boleh? Boleh. Maka menghasilkan berapa di sini? 9 kurang X kuadratnya itu U. Jadi integral dari U pangkat setengah dikali du dibagi negatif 2.
Lanjutkan, negatif 2-nya pindahkan keluar. Jadi 1/-2 dikali U pangkat setengah DU. Dari mana ini? Ini teorema yang kedua. Negatif 1/2, integralkan sekarang. U-nya itu bertambah 1. Kalau setengah tambah 1 itu 3/2. Maka di sini 1/3/2 tambah C. Ya, ditambah dengan C. Oke, sebelah kanan. Nah, dari sini setengah kali 1 dibagi 3/2 itu tinggal dibalik. Jadi 2/3 dikali dengan U pangkat 3/2 ditambah C. Oke, kalikan. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 ya? Iya, 6. Ini negatif, sorry. Di negatif di sini juga. Dikali dengan U pangkat 3/2 tambah C. U pangkat 3/2 ditambah C. Berikutnya, 2 dibagi 6 adalah 1/3 negatif. U-nya sudah ada di sini. Nah, kita kembali lagi ke U. Berarti di sini berapa? 9 kurang X kuadrat pangkat 3/2 ditambah C. Dari sini, kita harus kembali ke soal. Ya, soalnya dalam bentuk akar. Maka ini pun harus dalam bentuk akar. Bagaimana? Akar pangkat 3A ditambah C. Oke, bisa diikuti ya. Bisa, mudah kan? Udah, apakah sulit? Tidak. Ya, berikutnya kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita memiliki soal yang agak cukup mirip lah. Kita anggap di sini nomor 2, soalnya adalah integral dari X dibagi 1 dikurang 2X kuadrat dikali dengan 4dx. Atau ini aja lah dx. Seperti itu. Nah, langkah pertama adalah kita harus merubah dari pecahan jadi tidak. Integral X ya, 1 dikurang 2X kuadrat pangkat min 1 dx. Oke. Nah, contohnya yang inilah. Ini agak cukup aneh ya. Kita cari contoh yang lain. Ini menggunakan contoh yang biasa. Nomor 2 kayaknya pengennya soal seperti ini saja. Ada sebuah integral X dibagi 1 dikurang 2 pangkat 2X pangkat 2 dipangkatkan 4 dx. Nah, seperti itu. Ya, berarti bolehlah kita menggunakan konsep pemisalan lagi. Nah, pemisalan di sini bahwa U-nya berapa? U-nya adalah 1 dikurang 2X pangkat 2, ya. Berarti DU-nya adalah negatif 4X dx. Itu yang pertama. Itu pemisalannya. Lalu kita akan kembali kemana? Kembali ke soal. Tapi setelah kita menemukan, dari sini, setelah menemukan dx-nya. Dx-nya adalah du dibagi negatif 4. Oke, dari sini kita bagi 2. Nah, dari sini kita mengerjakan seperti ini. Kita kembali ke soal. Integral, ya. Ya, oke, kita batasi dulu. Integral X dibagi 1 kurang 2X itu, oke, kok nggak bisa dihapus ya? Oh, erasernya clear canvas. Nah, ini.
Oh, nggak bisa. Oke, kalau karena nggak bisa, di sini aja di bawahnya lah, nggak apa-apa. Ini coret integral X dibagi 1 kurang 2 X² itu adalah U. Maka U pangkat 4 kali dx. Dx-nya du per 4. Du per negatif 4. Oke? Dari sini, kita bisa merubah. Ya. Merubah seperti apa? Merubah, sorry, ini 4x ya. Nah, ini 4x. Dari sini kita merubah. 4-nya pindahkan. Jadi negatif 1/4 integral du per u pangkat 4. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagaimana cara merubah u pangkat 4 ini? Berarti tinggal negatif 1/4 integral u pangkat negatif 4 dikali dengan du. Jadi negatif 1/4 kali. Ini kan jadi pangkat berapa? Jadi pangkat negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Berarti 1 per negatif 3 tambah C. Tambah C. Oke, sini. 1 kali 1, negatif 1 per negatif 12. Dikali dengan U pangkat negatif 3 ditambah C. Maka hasilnya 1 per 12 kali U-nya kita ganti lagi dengan 1 kurang 2X kuadrat pangkat negatif 3 ditambah C. Oke, berhasil. Poin kita 100. Untuk kali ini kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku sayang.